الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين يوم الجمعة rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah, segala apa yang dapat kita nikmati hingga hari ini, kesehatan jasmani dan rohani, keimanan, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga derajat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salam semua tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang istiqomah untuk menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah sebagai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita semua. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, sayakunu alaikum zamanun laisa azzu illa min salasati. Akan tiba suatu saat di tengah kalian umatku, umat kaum muslimin, di mana saat itu tidak ada yang paling mulia dibandingkan dengan 3 hal. 3 hal inilah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dirhamin halalin, yaitu harta yang halal. Karena suatu saat nanti di mana manusia di alam dunia ini yang menjadi keinginan adalah harta yang melimpah tanpa memikirkan ini halal atau haram. Bila perlu menipu, ia laksanakan.
Bila perlu ia korupsi laksanakan. Apapun yang ia kerjakan, yang penting intinya dapat harta. Bahkan banyak ulama yang berfatwa dengan semaunya, yang penting dapat kedudukan, telah menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencapai keinginan dan hawa nafsu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabata lahmu min suqti." Barang siapa yang dagingnya tumbuh daripada yang halal, fannaru aula bihi, maka tempat yang terbaik adalah neraka. Dan barang siapa yang makan barang halal, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang makan barang halal, maka Allah akan memberi qalbunya tertutup sehingga akan berfikir yang haram pula. Maka barang siapa yang tetap kukuh untuk mencari yang halal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Yang kedua, au akhir yusta'nasu bih, yaitu persaudaraan yang mampu memberikan pertolongan kepada sesama saudara. Sifat persaudaraan yang bagus inilah yang dimulakan oleh Allah, di mana pada zaman akhir banyak manusia yang nafsi-nafsi tidak memedulikan saudaranya, bahkan karena hal yang sepele ia merelakan sifat persaudaraan. Gara-gara pilihan, perbedaan pilihan dalam pemilu atau pilkada, ia berkelahi, hilang rasa persaudaraannya dan persatuan sebagai hamba Allah yang dimuliakan di dunia ini. Gara-gara warisan, ia saling membunuh, bahkan tidak peduli berapa banyak orang yang kaya tidak memperdulikan saudaranya, tetangganya yang ada di sampingnya yang menderita, bahkan sengaja untuk mengecohnya. Sifat persaudaraan yang saling mengasihi, saling menyantuni, saling menghargai banyak hilang di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Yang penting dirinya, keluarganya, kelompoknya bisa mencapai yang apa ia inginkan, walaupun dengan cara yang haram sekali. Maka ketika ada saudara kita di antara kita yang terus saling mengasihi, saling membantu, saling menyayangi, memupuk persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dan umat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, al-sunnati yu'malu bihi, yang dimuliakan oleh Allah adalah hamba-hamba Allah yang teristiqomah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa beribadah sesuai dengan apa yang dari Rasulullah? Cara wudhu, cara bersuci yang disunahkan oleh Rasulullah, sholat yang disunahkan oleh Rasulullah. Begitu juga dan haqqu minan nas, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu saudaranya yang kekurangan,
Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah di masjid. Bagaimana bisa hadir di masjid ketika Jumat yang awal waktu. Ini sudah Rasulullah. Dan saat ini banyak orang yang meninggalkan semua itu. Bahkan ada yang sholat Jumat buru-buru, tidak memakai mandi dulu seperti sunah Rasulullah SAW. Pada setiap kali apa Rasulullah mengandung hikmah dan pahala yang sangat besar. Bagaimana kita bisa memuliakan, meramaikan masjid dengan taklim, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sampaikan, salah satu nasarin yudillu Allah tahta arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang nanti di akhir di yaumul hisab di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah dari panasnya terik matahari yaumul hisab. Yang pertama adalah al-wudu'u fil makari, orang yang senantiasa menjaga wudunya walaupun waktu-waktu yang tidak inginkan untuk berwudu. Yang kedua, al-masy ilal masjidi fid dulami, yaitu melangkahkan kakinya ke masjid pada waktu malam yang gelap gulita, yaitu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tapi yang banyak terbalik saat ini adalah yang paling banyak adalah sholat maghrib. Bagus, tapi yang paling mulia lagi adalah orang yang mau menjaga sholat berjamaah di waktu isya dan waktu subuh. Yang ketiga adalah wa'id'amul muji'ah, memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan atau bantu kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Mudah-mudahan kita semua salah satu golongan tersebut dan mengamalkan sunnah Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan Rasulullah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidi. Barang siapa yang terus istiqomah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah ketika banyak orang yang meninggalkan sunnah Rasul, maka ia dapat pahala sama dengan 100 orang yang mati syahid. Barakallahu fiikum azim wa nafa'ani wa iyyakum bi astaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna salli ala nabi qadima kama qala fi kitabil karim wa ashabul qadim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa lahum darajat wa ghfir lahum sayyi'at ya qadi al hajat wa ya sami' al da'awat. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa talamidana min al ilmi wal khair wa la taj'al waliyahum min ahli الشر والضير إنك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. والله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.